Puji nama Tuhan, Shalom sidang jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan saat ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Puji Tuhan, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-29. Saya membacakan bagi kita semua. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makanan dari meja istana Izebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Selain Eli berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami. Jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu setengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat 3 hari mereka berkerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, luar biasa kita sudah bacakan dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-29. Dan pada saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu pemimpin rohani. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang pemimpin rohani berarti dia menjadi suatu contoh dan menjadi suatu teladan kerohanian yang baik dalam tutur kata, baik dalam iman,
perilaku, bahkan pun tindakan. Jikalau hari sebelumnya kita berbicara tentang hamba Allah adalah hamba yang takut akan Tuhan. Dan saat ini kita berbicara tentang pemimpin rohani. Seperti apa sebenarnya pemimpin rohani yang dimaksud di dalam Alkitab ini? Kita melihat Ahab juga adalah seorang pemimpin. Namun yang menjadi pertanyaannya dalam pasal 18 ini, apakah Ahab sudah menjadi pemimpin yang takut Tuhan dan sebagai pemimpin yang rohani? Dan saya katakan tidak. Kenapa tidak? Karena kita melihat dalam setiap kepemimpinannya, dia bukan berpaut kepada Allah. Dia bukan menyembah Allah yang hidup, namun dia menyembah Baal atau menyembah patung buatan manusia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini ada seorang yang bernama Elia. Elia adalah seorang yang takut Tuhan. Namun kita melihat dalam ayat ini, kita melihat bahwa Elia memiliki sikap kepemimpinan rohani yang boleh dia tunjukkan kepada orang-orang banyak. Apa yang menjadi buktinya kita melihat tadi ketika Elia berkata, kamu panggil Allahmu dan aku akan panggil Allahmu. Nah ketika orang-orang banyak itu mereka boleh mempersembahkan dan memanggil Allahnya, Elia berkata, mana? Kok tidak ada kedengaran, tidak ada perhatiannya, tidak ada suara yang saya dengar. Dan sampai orang-orang banyak itu kerasukan roh jahat. Bahkan sampai mereka pun kerasukan, tidak ada suara yang mereka dengar. Nah ini membuktikan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah yang mereka sembah, Baal yang mereka sembah, bukanlah Allah yang hidup, bukanlah yang benar-benar Allah. Namun saya mau tekankan bagi seluruh jemaat Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, baik binatang, bahkan benda-benda penerang, bahkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, semua atas ciptaan Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang perlu kita ragukan dengan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan? Apa yang perlu, bukti apa yang harus diberikan lagi kepada Bapak Ibu atau kepada manusia supaya kita terus percaya kepada Tuhan? Bukti apa lagi? Apakah manusia bisa menciptakan seperti yang diciptakan Tuhan? Bisa menghidupkan orang mati? Apakah manusia sanggup melakukan seperti itu? Bisa menumbuhkan pohon-pohon? Semuanya itu atas perintah Tuhan, dan semuanya itu ada di tangan Tuhan. Kita hanya sebagai perantara untuk merawat, untuk menjaga ciptaannya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, Elia saat ini berkata, Elia mengajarkan kita dalam Alkitab bahwa marilah kita menjadi seorang rohaniawan. Seorang pemimpin rohani bukan berarti dia harus menjadi bos, suka mengatur-ngatur, bukan. Tapi dia boleh menjadi teladan dalam dimanapun dia berada. Di rumah, di sekolah, bahkan di pekerjaan, di keluarga. Dia boleh menjadi pemimpin rohani, menjadi teladan yang baik. Sehingga orang-orang boleh diberkati melalui setiap tindakannya. Jadi orang berpaut kepada dia, oh dia seperti ini. Orang mengikuti cara dia. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Menjadi pemimpin rohani, kita akan menjadi orang pemimpin rohani dimanapun kita berada. Di keluarga, lingkungan pekerjaan, di sekolah, bahkan dimanapun. Dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Dan terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan segala sesuatunya. Tapi percayalah Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan sebagai pemimpin rohani boleh menjadi teladan, menjadi berkat, bukan menyembah Baal atau menyembah patung buatan manusia, tapi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.